kedatangan tamu yang istimewa banget nih. Ini yang ditunggu-tunggu dari kemarin gue doain nih ya. Posting fotonya kapan bisa ketemu sama yang punya si mobil yang test drive pertama kali di Mandalika. Ternyata hari ini udah ada di samping gue, Pak Tommy Hadi. Thank you banget Pak Tommy Hadi. Senang bisa kenalan dan hari ini kita bisa nge-review sama-sama si mobil Mercedes W24 ini Pak. Gimana sih ceritanya kok mobil W24 ini, W204 ini dan Pak Tommy yang dipilih untuk test drive atau ngejajalin nih Pertamina Street Mandalika waktu itu? Itu tuh ceritanya emang tadinya agak panjang. Tadinya kebetulan kan saya tergabung di W204 Club Indonesia. Kebetulan Pertamina mau ngundang klub Mercy ini touring dari Jakarta ke Mandalika. Oh, oke. Dari pihak pengelola MGP-nya Pak Mr. Ricky Barmansyah itu teman dekat teman saya lah. Ya, menawarkan, wah kita juga belum pernah ngetes nih mobil. Gimana? Ada nggak mobil yang full spec? Dalam artian yang benar-benar mobil balap gitu loh. Mobil balap, standar balap. Nah, saya ditawarin, oke, siapa nggak mau gitu kan, mau cobain. Akhirnya ya mereka ada yang lewat darat, kebetulan mobil ini towing ke sana, diangkut pakai truk. Saya ke sana juga, ya cobalah di sana akhirnya. Sampai kebetulan juga Kapoldanya Pak Iqbal itu teman saya, Bang Iqbal teman dekat juga karena adiknya balap di gaspol juga. Lalu dia bilang, wah Tom, saya mau cobain juga dong, bisa nggak? Memang sengaja tadinya saya pasang kan kalau mobil balap single seater. Iya. Kalau on road race di sirkuit single seater, tapi kalau rally dua karena ada navigator kan. Iya. Akhirnya saya dipasangin waktu itu. Jadi untuk supaya ada tamu atau teman-teman Pertamina bisa nyobain juga, pengen tahu kayak apa sih sirkuit itu gitu. Terus ceritanya gimana tuh pas berdua tuh? Seru juga di sampingnya seorang pembalap. Terus sampai dia kan, Tom, boy ini dong katanya, cobain dong sampai ini waktu dia ininya nih. Nah Pak Kapolda tandem sama saya. Nah ini kan Tommy Hadi dengan Kapolda NTB. Wah. Nah, lap pertama kita pakai safety car. Safety car ngikutin untuk dia ngasih tahu racing lainnya. Setelah dia masuk kita coba kencang. Saya pikir di tikungan pertama itu dengan kecepatan dan set nikung agak cepat seperti itu. Biasanya kalau disentuh agak nge-slide, agak miring gitu ya. Agak miring lah ya, agak nge-slide. Ini karena aspalnya bagus, jadi nge-grip masuk dia. Jadi nggak ada kayak nggak ngerasa nge-slide, cuma kenceng aja gitu kan. Nyelonong gitu. Nyelonong aja. Jadi pas tikungan terakhirnya, pas U-turn itu, saya masuk gigi rendah, saya lepas, nah itu agak ngedrift lah. Kalau kayak drifting gitu kan. Iya. Kayak drifting gitu, wah baru agak kaget deh. Wah seru ya udah katanya. Udah gantian yang lain deh katanya gitu. Ngeri nggak Pak Kapoldanya? Agak itu udah masuk Tom. Udah cukup katanya. Kita ketawa aja. Masuk, memang waktu itu juga nggak terlalu top speed karena kita ada trouble di gigi tiganya, dia agak susah masuknya. Karena mobil ini setelah balap di Sentul waktu itu. Setelah balap langsung ke sana kan, jadi belum sempat kita di repair lah. Di repair gitu. Ya. Oke. Gitu. Kasih tahu dong Pak Tommy, standarnya mobil balap itu tuh gimana sih yang full spec ya? Ya. Pertama itu mesti ada besi-besi itu loh. Oh iya, itu besi-besi itu apa tuh? Roll bar itu. Untuk apa? Roll bar ya. Untuk melindungi kita dari dan dia udah ada standarnya. Ada standarnya, mobil ini itu mesti kan itu ini 1, 2, 3, 4, 5 ada mesti 6 titik. Oke. 6 titik, silangnya juga, besinya juga ukurannya khusus karena setiap balap akan pertama diperiksa itunya dulu. Roll barnya diperiksa lulus baru dia bisa balap. Terus kenapa mobil ini kan selalu nggak pakai telanjang gitu ya, mobil balap itu ya, nggak ada karpet ya. Itu untuk hindari kalau ada sesuatu yang mudah terbakar kan. Kalau ini kan nggak, kalau ada karpetnya, ada backlightingnya, kalau ada percikan, ada amit-amit
Gak mudah terbakar. Nggak mudah terbakar. Oh, begitu. Jadi, seperti ini kan dikurang-kurangin semua di Iya. ini Terus kan sama kursinya kursi juga di sini. cuma 1 seater aja ya? Ya, kalau untuk di sirkuit memang 1 seater. Supaya lebih ringan. Lebih ringan dan memang nggak ada berdua balapan itu kalau di sirkuit. Cuma sendiri ya. Kecuali rally. Rally. Sprint off-road dia membutuhkan navigator. Oke. Kalau rally kan kita, kalau di sirkuit kita sendiri. Kan kita fight ya sama yang lain. Kalau rally kan kita ada navigator, kita ngelawan waktu lah. Jadi dari titik A ke titik B paling cepat siapa. Oke. Kalau di sirkuit kan kita fight, fight ada lawan gitu. Single loh. fighter pokoknya. Nah, kita ada lawannya tuh. Enggak, serunya di situ lah kalau balap tuh. Apalagi kalau mau start tuh kan, itu kan rame tuh. Nah, rung kita nunggu lampu merah tuh sampai mati baru start kan. Begitu mati kan, wah itu bulu-bulu balap-balapan sampai tikungan pertama nih. Oke. Wah itu yang seru itu. Terus kalau misalnya kaca mobil balap itu kenapa diganti jadi akrilik, Pak Tommy? Nah ya, kayak kan belum terusin lagi tadi ya dari roll bar, terus mesti ada joknya juga mesti jok bucket. Jok bucket itu tidak ada reclining, Mbak. Oh. Jadi dia langsung satu. Safety beltnya juga mesti 5 poin. Nah, dari belakang 5 poin tuh? dua sama bawah ada 1 di sini. Oke. Safety beltnya, joknya mesti bucket, dia nggak boleh ada reclining. Dan dia mesti dibaut. Nah, itu untuk jadi nggak joknya. bergerak ya? Nggak bergerak. Itu berguna sekali. Kayak safety belt itu saya pernah crash dengan mungkin kecepatan 150 itu saya nabrak. Wow. Itu di dalamnya nggak ada rasanya. Oh. Udah gitu aja udah. Kayak lebih kerasa kalau main bom kar, tabrakan Deg-deg. wah gitu Oh, kan. iya. Kalau ini nggak. Dek, perasaan kita nggak apa-apa nih mobil. Oh gitu. Itu perasaan mau hidupin lagi gitu. Depan ternyata udah hancur. Oh, aman banget berarti di dalamnya ya. Pertama itu kasih ini safety belt, rollerball itu paling penting di mobil balap itu. Dalam-dalamnya terus setir ya, setir racing karena kan biar nggak licin. Nah, terus rem juga mesti dibesarin, dimodif. Ya kalau mesin mestilah supaya untuk kencang ya. Pak Tommy, saya pengen tahu dong, dan banyak orang pasti nggak tahu juga ya, kenapa mobil balap itu banyak stiker-stiker yang dipasang? Apakah itu sponsor yang membayar atau apa sih Pak? Ya. Endorsement ya? Ya seharusnya sih memang itu, itu sponsor. Oh sponsor ya. Sponsor. Terus nggak dilepas gitu, memang dibiarkan? Ya kalau dia misalnya kayak dapat kontrak saya gitu kan, dapat support dari salah satu misalnya dari katakanlah PPS nih, dia mensupport saya untuk bensinnya, ya kan saya selama balap dia support ya kita nggak lepas. Oh endorsement guys, sama kayak aku treatment 1 tahun gitu. Iya. Aku di endorsement sama Dr. DF. Oh. Dr. MF, sorry, Dr. MF 1 tahun. Oh, Iya, tapi itu nggak. dokter apa tuh? Dokter kecantikan. Oh, gitu ya. Jadi buat pakai alat-alatnya, biar lebih kamera face Pak. Oh, gitu. Tapi kita nggak. juga mau dong kalau balapan Boleh. Nanti saya bilangin ya. Tuh Dr. MF coba di endorse juga nih Pak Tommy Hadi. Biar ada perawatan sedikit. Iya kan, kena matahari, kena debu, kena uap bensin ya kan Pak, harus juga. Oke, cuma kalau di endorsement nggak pakai stiker ya. Ya ini kan memang biasanya karena di endorsement, terus juga ya biar ada klub juga kayak Gaspol kan klub kita nih. Oh iya, Gaspol nih klub ya? Gaspol Racing Team nih klub. Kebetulan memang ya cukup banyak juga Gaspol nih tadinya. Malah orangnya bervariatif juga tadinya. Sampai di Gaspol itu ada polwan dong balapan dulu. Oh ya? Iya. Polwan, cewek? Eka Persetia dulu yang suka bawa acara TMC. Nah, dulu balapan di Gaspol. Oke. Nah, dia pakai Tiger, ikut classic race. Kok menarik ya? Saya bisa nggak ya Pak ya? Oh bisa. Bisa? Bisa dong. So, testimonial yang paling bagus untuk Mandalika nih Pak? Yang pernah rasain kemarin? Iya, apa ya? Ya, sirkuitnya benar-benar karena sudah internasional lah. Indonesia sudah memiliki standar internasional. Udah sama nih ya. Sama. Jadi mau balapan di Sepang sama di Mandalika
Sama. Wah, hebat. Tapi Luar sebenarnya- biasa. Tapi sebenarnya Sentul juga bisa internasional. Oh, bisa juga? Bisa, cuman masalah aspalnya aja. Cuman kan Oh. betulin aspal ini yang Oh, tidak kenapa? sedikit. Kenapa nggak kirim surat, Pak? Oh, iya, kemana? Siapa yang mau? Kalau bisa cicilan installment 12. Salah ya? Itu Tapi klinik Sentul juga kecantikan. sebenarnya kalau dulu Sentul baru juga mungkin kayak gini, sama. Oke. Cuman karena perawatannya kan Perawatannya. berat, karena kan dia mesti dilayer ulang lagi. Mm-mm. Kan kalau nggak salah itu per meter perseginya tuh ya hampir ratusan juta juga itu. Oke. Untuk aspal yang baru bener-bener ini kan mesti diperok lagi ulang. Jadi biaya dengan ya 3,8 kilo itu kan mahal juga. Cuman tapi alhamdulillah kita punya Mandalika sekarang. Iya, iya, Update-nya sekarang sudah internasional, apalagi kemarin ada MotoGP Ya. dan ada Rara. Rara. Kayaknya itu yang 1% ini ya menyebarkan. Wow, keren banget. Tapi oke, syukurlah kita punya tempat yang Mandalika. Ya, cukup itu bangga yang ya, Pak, ya? Cukup bangga lah. Cukup bangga. Tempatnya juga bagus, apalagi ke depan juga ya turism juga ngelihat mungkin hampir kayak Monaco lah kan, Ya, pinggir ya. laut Yes, gitu lah, yes. tempatnya juga Nggak malu pantainya lah ya bagus, sekarang sama nah, internasional ya. internasional. Kira-kira gitu. Oke, Pak Tommy, thank you untuk waktunya Pak Tommy. Oke. Kalau ada rencana ke Mandalika, jangan lupa telepon Melanov ya Pak. Oke, Melano, pasti kita kontak nanti. Oke, Siap. thank you, Pak. Thank you.